Salam jumpa di MT Channel Fisika, salam berbagi ilmu. Dalam video ini, kita akan membahas tentang hukum Ohm dan hambatan kawat konduktor. Ohm. Ketika arus mengalir melalui komponen atau perangkat listrik, maka ujung-ujung komponen akan muncul beda potensial atau tegangan, di mana nilai beda potensial yang muncul sebanding dengan kuat arus yang mengalir. Perhatikan rangkaian berikut. Nah, ini merupakan rheostat atau hambatan yang bisa diubah-ubah nilainya, dan ini sumber tegangan, dan ini adalah komponen listrik yang dimaksud tadi. Nah, kita mau melihat hubungan antara tegangan dan arus yang mengalir pada hambatan ini. Nah, menurut hukum Ohm, nilai perbandingan V atau tegangan terhadap I atau arus itu selalu konstan. Nah, di mana V sebanding dengan I. Nah, nilai perbandingan tetap antara V dan I atau tegangan terhadap arus itu nanti disebut hambatan. Jadi nanti kalau misalnya kita variasikan ya nilai arusnya di sini dengan menggeser-geser hambatan geser ini, artinya dengan meningkatkan hambatannya atau menurunkan hambatannya secara teratur, maka nilai ampernya akan berubah, maka nilai V-nya juga akan tentu ikut berubah. Maka nanti akan kita lihat V terhadap I selalu sebanding. Artinya jika V naik, arusnya juga naik. Nilai perbandingannya disebut R. Jadi, R sama dengan V per I. Nah, R sama dengan V per I inilah yang sering disebut dengan hukum Ohm, di mana R adalah hambatan dalam satuan Ohm, V adalah beda potensial dalam satuan volt, dan I adalah kuat arus listrik. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dengan menggunakan animasi pad berikut. Rangkaian ini merupakan rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari saklar, yang ini saklar, lalu ini ada lampu, lalu ini ada baterai atau sumber tegangan. Nah, pada rangkaian ini atau pada percobaan ini, kita mau membuktikan kebenaran hukum Ohm. Nah, kita mau melihat atau mengukur arus listriknya dengan menggunakan ampermeter. Nah, ampermeternya bisa kita pasang di sini. Nah, di sini arusnya masih 0 ampere karena belum kita hubungkan rangkaiannya dengan saklar. Lalu tegangannya nanti kita ukur dengan menggunakan voltmeter. Nah, untuk voltmeter itu yang merah ini yang positif ya, sedangkan yang hitam negatif. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita hubungkan rangkaiannya menjadi rangkaian tertutup. Nah, rangkaian sudah nyala atau lampu sudah menyala. Nah, mula-mula kita atur tegangannya pada 30 volt mungkin ya. Sini 30 volt terbaca di voltmeter dan arusnya ternyata 1,5 ampere. Nah, kita mau membuktikan kebenaran hukum Ohm bahwa menurut hukum Ohm nilai perbandingan antara tegangan dengan arus itu konstan, besarnya adalah R. Nah, coba kita catatkan data yang kita dapatkan ketika tegangan 30 volt, nah V dalam volt ya, ternyata arusnya dalam ampere ya, 1,5. Lalu data berikutnya coba kita lihat, kita naikkan tegangannya ke, mungkin kita naikkan tegangannya ke, coba ke 40.
kalau kita naikkan ke 40 volt, berapakah arusnya? Nah, ternyata arusnya adalah 2 ampere. Nah, kita tuliskan kalau tegangannya 40, harusnya jadi 2 ampere. Nah, selanjutnya coba kita lihat dengan tegangan 50 volt. Mungkin 50 volt. Kita geser. Nah, ternyata ketika tegangan 50 volt, bisa kita baca di ampermeternya, arusnya adalah 2,5 ampere. Nah, ini ampere semua ya. Lalu coba kita lihat, benar nggak bahwa tegangan sebanding dengan arus? 30, 1,5, 40, 2, 50, 2,5. Untuk lebih jelasnya mungkin kita buat ke dalam suatu grafik, apakah di linear. Nah, V terhadap I. Nah, ketika tegangan 30, arusnya 1,5, mungkin di sini 1,5 ya. Lalu 40, 2, dan 50, 3. Nah, ternyata dia adalah linear. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa memang tegangan dengan arus itu sebanding. Nah, besar perbandingannya adalah R. Dalam hal ini R-nya berapa? Karena ini benar-benar linear, maka R sama dengan tangen alfa atau delta V per delta I, atau V per I. Itu kalau kita hitung adalah 30 per 1,5 atau 40 per 2, itu adalah 20 ohm. Nah, kita selidiki dengan menggunakan simulasi ini. Coba kita cek benar nggak hambatan dari lampu yang kita ukur ini adalah 20 ohm. Kita klik. Nah, ternyata hambatannya adalah 20 ohm. Terbukti bahwa nilai dari hambatannya konstan, bisa kita dapatkan nilainya dengan persamaan R sama dengan V per I. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hambatan kawat konduktor atau hambatan kawat penghantar. Suatu penghantar memiliki hambatan tertentu, di mana hambatan kawat penghantar ini dipengaruhi oleh panjang kawat, luas penampang, jenis kawat, dan suhu kawat. Ya, misalkan ada suatu kawat penghantar seperti ini. Ya, dia memiliki panjang L dan luas penampang A. Jadi A itu adalah luas penampang ini ya. Biasanya kan kawat itu bulat dan lingkaran ya, berarti luasnya bisa dicari dengan VR kuadrat. Dan jenis kawat itu adalah rho. Bisa dicari atau dituliskan persamaan matematis dari besar hambatan suatu kawat ini ternyata adalah rho L per A. Dari persamaan ini bisa kita lihat bahwa semakin panjang kawat, maka nanti hambatan semakin besar. Hambatan jenis juga ya, semakin besar hambatan jenis, maka nilai R juga semakin besar. Tetapi kalau ada suatu kawat yang luas penampangnya besar, itu nanti hambatannya akan kecil. Dimana pengaruh suhu bagaimana? Untuk pengaruh suhu, semakin tinggi suhu, maka nilai rho akan semakin tinggi juga. Ya, rho itu adalah hambatan jenisnya. Nah, maka kalau kita hubungkan nanti ke R, jika rho semakin tinggi, maka nilai R juga akan semakin tinggi. Jadi, suhu T mempengaruhi rho, rho mempengaruhi R-nya. Alfa adalah koefisien suhu hambatan jenis, sedangkan delta T adalah perubahan suhunya. Nah, kalau delta T-nya turun, atau suhunya turun, nah ini akan cenderung hambatannya akan turun. Nah, kalau kita kaitkan hubungan R dengan suhu akan menjadi, jika suhu berubah, maka hambatan juga akan berubah menurut persamaan RT sama dengan R0 atau hambatan mula-mula dikali 1 tambah alfa delta T. Nah, untuk lebih jelasnya, coba simak penjelasan dengan menggunakan animasi berikut ini.
Melalui animasi pet ini, mari kita lihat atau selidiki hubungan antara hambatan jenis, panjang kawat, dan luas penampang kawat terhadap hambatan kawat. Perhatikan mula-mula di sini resistansi atau hambatannya adalah 0,667 ohm ketika rho-nya 0,5 ohm cm, panjangnya 10 cm dan luasnya 7,5 cm kuadrat. Nah, bagaimana kalau seandainya hambatan jenisnya kita perbesar? Nah, ternyata semakin besar hambatan jenis, nilai hambatannya semakin besar, ditunjukkan di angka yang meningkatnya resistansinya. Nah, jika hambatan jenis diperkecil, maka hambatannya semakin kecil. Lalu bagaimana dengan panjang? Nah, coba kita lihat panjang kawat semakin panjang, maka nilai R juga meningkat. Sedangkan kalau makin pendek, nilai hambatan semakin kecil. Nah, bagaimana dengan luas penampang? Kalau luas penampangnya semakin besar, maka ternyata nilai resistansi atau hambatannya semakin kecil. Sementara kalau luasnya semakin kecil, maka hambatan semakin besar. Itu artinya bisa disimpulkan luas berbanding terbalik terhadap hambatan, panjang sebanding dengan hambatan, dan hambatan jenis sebanding dengan hambatan kawat penghantar. Berikut ini merupakan tabel beberapa jenis bahan dan koefisien suhu. Nah, di sini sangat jelas kelihatan bahwa bahan-bahan seperti perak, tembaga, aluminium, kawat tungsten, dan besi itu adalah merupakan bahan yang termasuk konduktor. Sementara granit, germanium, dan silikon merupakan bahan-bahan semikonduktor. Nah, perbedaannya apa di sini? Sebetulnya di alfanya atau koefisien suhunya. Nah, untuk bahan-bahan konduktor, jika nanti suhunya meningkat, maka hambatan akan bertambah. Ya, karena nanti alfanya positif. Sedangkan untuk bahan-bahan semikonduktor seperti granit, germanium, dan silikon, alfanya minus. Artinya jika suhu meningkat, malah hambatan berkurang. Nah, kenapa seperti itu? Nah, perhatikan persamaan begini. RT atau hambatan pada suhu tertentu itu adalah R0 kali 1 tambah alfa delta T. Nah, jadi jika delta T positif atau suhu meningkat, maka nanti alfanya kan minus ya untuk semikonduktor, maka nanti nilai RT-nya akan malah menurun. Jadi untuk konduktor, jika nanti suhu meningkat, hambatannya akan bertambah, tetapi untuk semikonduktor, jika suhunya meningkat, malah nilai hambatannya akan turun. Contoh soal. Dua buah kawat penghantar terbuat dari bahan yang sama. Dalam hal ini kalau bahannya sama, artinya adalah rho-nya sama. Jadi rho 1 sama dengan rho 2. Katakan kawatnya adalah kawat 1 dan kawat 2. Panjang kawat pertama 2 kali panjang kawat kedua. Artinya L1 adalah 2 kali L2. Dan jari-jari kawat kedua, jari-jari kita simbolkan R aja, R kecil. R2 adalah 2 kali jari-jari kawat pertama. Ya, 2 kali jari-jari kawat pertama. Jika hambatan kawat pertama R1 atau ya hambatan kawat pertamanya adalah 40 ohm. Pertanyaan, tentukan besar hambatan kawat kedua. Berarti pertanyaan berapa R2. Nah, untuk mendapatkan berapa R2, kalau diketahui R1 dan ini rho-nya sama, saya kira lebih gampang kita gunakan pakai perbandingan. R1 banding R2, karena bahannya sama nanti rho-nya dicoret ya. Rho L1 per A1 dibagi rho L2 per A2. Nah, ini rho-nya dicoret. Nah, bisa ditulis jadi L1 per L2 dikali, ini bagi jadi kali ya, jadi A2 per A1.
Nah, kalau kita lanjutkan lagi, L1 per L2 dikali, kalau hubungan jari-jari dengan luas apa? Karena biasanya kawat itu bulat atau permukaannya itu lingkaran, maka A itu adalah V R kuadrat. Berarti V R2 kuadrat per V R1 kuadrat. Nah, ini V-nya bisa dicoret. L1 per L2, L1 per L2, L1 katanya 2L2. Jadi L1-nya 2 kali L2 berarti 2:1 ya. 2/1 dikali R2 per R1. R2 2 kali R1 berarti 2, 1. Ini dikuadratkan. Itu sama dengan 2 kuadrat berapa? 4, 8/1. Nah, R1-nya tadi adalah 40 ohm. Maka R2-nya berapa? Nah, tinggal kali silang. Maka R2 sama dengan 40/8. 40/8 itu adalah 5 ohm. Soal nomor 2. Sebuah kawat dengan hambatan 5 ohm ditarik secara beraturan hingga panjangnya meregang menjadi 3 kali semula. Ini artinya yang panjangnya mula-mula L, ya begini ya. Sekarang L-nya menjadi 3L. Jadi kalau katakan ini L1, ini L2, itu adalah 3L ya, L1L misalnya. Dan dengan menarik kawat ini, maka nanti konsekuensinya luasnya ini A1, ini sekarang jadi A2, makin kecil. Karena mengingat bahwa volumenya akan tetap sama, tidak ada penambahan volume. Jadi ketika ditarik, dia makin panjang, otomatis dia akan semakin kecil. Nah, V1 sama V2, volume itu ini dianggap sebagai silinder, berarti A1 kali L1 sama dengan A2 kali L2. Jadi, bisa kita lihat A1 banding A2 itu akan sama dengan L2 per L1. Nah, jika hambatan mula-mula ini adalah 5 ohm, kalau yang ini adalah 5 ohm, maka ini berapa ini? R2 dianggap ya. Nah, dengan cara yang sama tadi, kita coba gunakan perbandingan. R1 banding R2 itu akan sama dengan rho L1 per A1 bagi rho L2 per A2. Nih rho-nya dicoret. Berarti jadi L1 per L2 dikali dengan A2 per A1. Nah, kalau kita hitung akan sama dengan L1 per L2. Nah, L1 per L2 1/3 ya. Lalu A2 per A1. A2 per A1. Luas A2-nya akan menjadi makin kecil. Yaitu sebesar tadi A1 per A2, L2 per L1. Berarti A2 per A1 sama dengan L1 per L2. R1 per L2 itu adalah A1/3. Berarti itu hasilnya adalah 1/9. Nah, maka dari sini bisa kita dapatkan bahwa R2 akan sama dengan 9 kali lipat dari R1. 9 kali 5 yaitu 45 ohm. Soal berikutnya, soal nomor 3. Sebuah kawat penghantar memiliki hambatan 10 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Ternyata hambatannya menjadi 10,8 saat suhunya menjadi 40 derajat Celcius. Pertanyaannya, hambatannya akan menjadi berapa kalau suhunya menjadi 50 derajat Celcius? Nah, kita anggap aja R0-nya itu adalah 10 ohm pada saat suhu T0-nya mula-mula ya, kita katakan 20 derajat Celcius. Nah, RT akan sama dengan R0 kali 1 tambah alfa delta T. Ketika suhunya menjadi 40 derajat Celcius, RT-nya akan menjadi 10,8. Yang mula-mula adalah 10 dikali 1 tambah alfa yang kita nggak tahu kali delta T-nya dari 20 menjadi 40, yaitu 20 derajat. Nah, dari sini bisa kita pindah ruas ya. 10,8
dikurang 10 ya, berarti 0,8 sama dengan 10 kali 1 tadi ya. 10 kali ini berarti jadi 200 alfa. Nah, alfanya bisa kita dapatkan 0,8 per 200 per derajat Celcius. Nah, dengan mendapatkan alfa ini bisa kita dapatkan bagaimana jika suhunya jadi 50. Nah, berarti RT yang baru, RT aksen ya, ketika suhunya 50 sama dengan R0 dikali 1 tambah alfa delta T. R0-nya tadi 10 ya, dikali 1 tambah alfanya dari 0,8 per 200. Naiknya menjadi berapa? Menjadi 50. Dari mula-mula 20 jadi 50, berarti ini adalah 30 derajat. Maka bisa kita dapatkan hasilnya 10 kali 1 itu 10 tambah, nah 10 kali 0,8 berarti 8 per 200 dikali 30 itu adalah 1,2, berarti itu adalah 11,2 ohm. Ya, dengan meningkatnya suhu maka nanti hambatannya akan menjadi meningkat. Hasilnya adalah 11,2 ohm. Jawabannya adalah D.